Selain empek-empek, cemilan orang Palembang ini namanya burgo, biasa disajikan untuk menu sarapan pagi. Nah guys, ini cocok sekali untuk ide jualan sarapan pagi, bikinnya mudah, rasanya enak. Camilan burgo ini sangat populer di kotaku. Untuk cara membuatnya, simak video lengkap ya, jangan di skip. Di sini sudah saya sediakan ikan gabus seperempat. Nah, untuk kuah burgo itu biasanya identik dengan kuah kental dari ikan gabus. Siapkan air panas yang sudah mendidih, lalu rebus ikan gabus sampai matang. Nah, kalau ikan gabusnya sudah lunak, ini saya merebusnya hanya 5 menit saja, kemudian diangkat biar kering airnya. Nah, kalau sudah agak dingin ya, bisa dilepas dagingnya. Ini ikan gabusnya diambil dagingnya, dibuang duri atau dibuang tulangnya ya teman-teman. Nah, ini ikan gabusnya sudah tinggal tulang ya, dagingnya sudah diambil semua. Oke, kita lanjut untuk bahan bumbu kuah. Nah, di sini sudah ada bumbu dapur yang namanya temepur, harus ada ya. Ada jahe, laos, bawang merah, bawang putih, kemiri, dan ketumbar. Nah, untuk takarannya sudah saya lampirkan di kolom deskripsi. Untuk bumbu dapur, jahe, lengkuas, dan temepurnya harus dipotong kecil-kecil supaya nanti pada saat mesangrai aroma wangi bumbunya bisa keluar. Semua bumbu ini sudah saya cuci bersih ya teman-teman, jadi jangan khawatir, ini bumbunya sudah dicuci semua. Untuk 3 bumbu ini sudah selesai, lanjut siapkan wajan, kita sangrai ya teman-teman. Untuk bumbu dapurnya ditambahkan dengan bumbu-bumbu yang lain yang sudah saya lampirkan. Nah, ini disangrai sampai aroma wangi bumbunya keluar atau sampai bumbu-bumbunya layu ya. Dan ini bumbu dapurnya sudah layu ya, saya mensangrainya hanya 5 menit saja. Lanjut di blender semuanya. Saya menambahkan sedikit air untuk memudahkan memblender. Setelah halus, sisihkan dulu, siapkan wajan. Siapkan wajan, dikasih sedikit minyak goreng, kemudian ini lanjut ditumis sampai aroma wanginya keluar atau sampai wangi ya bumbu dapurnya. Untuk daun salamnya boleh langsung di dalam tumisan bumbu, boleh juga di dalam kuah. Tanpa berlama-lama, ini saya menumis bumbunya hanya 5 menit ya teman-teman. Ini sudah mengering juga airnya. Lanjut untuk dipersiapkan kuahnya. Di sini saya sudah sediakan santan lebih kurang 1 liter. Selanjutnya tambahkan ikan gabus yang sudah diambil dagingnya, dimasukkan ke dalam kuah santan. Aduk-aduk sebentar, kemudian lanjut masukkan bumbu yang sudah ditumis. Ini bumbu dapur yang sudah ditumis tadi ya. Tambahkan penyedap rasa setengah sendok teh, kemudian tambahkan lagi garam setengah sendok teh. Dan yang terakhir di sini saya menambahkan gula ya sedikit, boleh tidak menambahkan gula, ini biar rasanya lebih enak. Dan ini dimasak sampai mendidih. Oke ya teman-teman, ini sudah mendidih dan ini kita akan tes rasa. Jika kurang boleh ditambahkan garam ataupun gula ya. Dan ini rasanya sudah pas ya, sudah enak. Oke ya teman-teman, untuk cara membuat kuah burgonya ini sudah selesai. Kita sisihkan dulu, kita persiapkan bahan yang lain. Untuk kulit burgonya di sini saya pakai tepung beras seperempat. Nah, ini karena adanya seperempat ya, jadi saya bikinnya seperempat. Kemudian saya tambahkan
tepung tapioka atau sagu 2 sendok munjung setara dengan 30 gram. Biar tidak anyep rasanya, saya menambahkan sedikit garam setengah sendok teh, kemudian tambahkan air. Di sini saya pakai airnya 600 ml. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Untuk airnya di sini saya pakai air dingin ya, jadi air biasa bukan air hangat. Nah, ini sudah diaduk-aduk dan tercampur merata. Untuk konsistensi adonannya seperti di video ya, jadi cair adonannya. Selanjutnya siapkan loyang. Di sini saya pakai loyang ukuran 14. Nah, loyangnya diolesin minyak sedikit sampai merata, loyangnya diolesin. Lanjut, kalau sudah diolesin, tuang adonan sebanyak 60 ml ya, jadi setipis mungkin, jangan terlalu tipis ya. Kemudian siapkan kukusan yang sudah dipanaskan. Kukus adonan sampai matang ya. Ini biasanya mengukusnya hanya sebentar karena ini tipis ya teman-teman. Nah, ini sudah matang, saya mengukusnya tidak lama ya, hanya 5 menit. Lanjut mengukus lagi untuk selanjutnya sama seperti di awal ya. Dan ini masih panas, harus secepatnya digulung. Dan ini langsung digulung ya. Dan ini hasil kulit burgonya ya teman-teman, lembut, lentur. Untuk selanjutnya menggulung loyang berikutnya. Nah, untuk kulit burgonya saya dapat 20 gulung untuk seperempat tepung beras. Nah, untuk perbandingan kalau pakai 1 kilo tepung beras ditambahkan 100 gram tepung tapioka. Oke, ini kita tuang dulu kuah burgonya, atasnya dikasih bawang goreng. Untuk sambelnya di sini saya pakai sambal cenge ya. Kalau kata orang Sumatera itu sambal cenge itu pakai cabai, bawang merah, bawang putih, lalu ditambahkan air asam jawa, ditumis ya sampai kental. Boleh pakai sambal biasa ya atau sambal tumis biasa. Dan ini dipotong-potong, dicoba dimasukin dalam mangkok. Nah, ini kalau dipotong-potong dapatnya 4 sampai 5 potong. Karena ini tipis-tipis jadi bisa 3 gulung ya untuk dipotong-potong. Selanjutnya dikasih kuah ya. Ini kuahnya kental banget dan ini rasanya enak banget karena kental dari ikan gabus. Dan juga bumbu-bumbu, ditaburin bawang goreng, kemudian dikasih telur rebus. Lanjut dikasih cabai, sambal cabenya. Boleh ditambahkan kerupuk ya biar lebih menarik. Oke ya teman-teman, ini kita cobain. Ini rasanya, yang pastinya ini rasanya enak karena ini favoritnya di keluarga dan favoritnya anak-anak juga untuk sarapan pagi. Itu saja ya teman-teman untuk ide jualan sarapan pagi, cara membuat burgo khas Palembang. Semoga videonya bermanfaat. Jika ada salah kata mohon maaf. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.